Kali ini, kita bakal ngebahas sebuah film yang di luar Nurul. Di mana ada sebuah game jadul buatan tahun 1984. Yang jika game ini dimainkan bisa membuat pemainnya menderita. Bahkan, jika sudah memulai game mereka tidak akan bisa berhenti tanpa menyelesaikan game tersebut. Sebenarnya game di film ini cukup simpel, di mana para pemain akan diberikan dua pilihan. Tapi kedua pilihan tersebut tidaklah mudah. Mereka sampai berpikir berkali-kali untuk menentukan pilihan dari game tersebut. Penasaran? Mari kita langsung aja bahas ke alur filmnya. Enjoy the video. Di awal film, kita diperlihatkan dengan satu keluarga. Kepala keluarganya bernama Hal, istrinya bernama Laura, dan anak mereka bernama Gab. Keluarga mereka bisa dibilang keluarga yang kurang harmonis dan selalu bertengkar satu sama lain. Hal sebagai kepala keluarga juga terlihat tidak peduli dengan keluarganya. Dia lebih mementingkan bermain game favoritnya di dalam kamar. Diketahui, Hal ini gemar mengoleksi game-game jadul dari tahun 1980-an. Suatu ketika, Hal kedatangan paket pesanannya, yaitu sebuah game retro buatan tahun 1984 berjudul Curse Air, yang diambil dari kata kurs atau kutukan. Hal pun mencoba game tersebut, game petualangan berbasis teks yang cukup terlihat menyeramkan. Dan anehnya, game itu terlihat sangat realistis, karena bisa mengontrol atau memanipulasi lingkungan yang ada di sekitar Hal. Seperti mematikan lampu di kamarnya, menghidupkan radio, dan masih banyak lagi. Sampai game itu meminta Hal untuk memilih lidah anaknya atau telinga istrinya, si Laura. Dipikir cuma sebuah game, Hal pun memilih lidah anaknya, si Gab. Dan ketika dia keluar dari kamar, Hal menyaksikan kejadian yang sangat di luar Nurul, di mana dia melihat Laura sudah memotong lidah Gab. Di sini Hal sangat kebingungan dengan apa yang sudah terjadi. Lalu game itu memberitahu kalau Hal sudah lolos pada level pertama di permainan itu. Dari sini, Hal mulai menyadari kalau game ini adalah game terkutuk yang bisa menyakiti bahkan membunuh orang yang berada di sekitarnya. Siapapun yang sudah bermain itu tidak akan bisa berhenti. Dan mereka harus menyelesaikan 5 level dalam 5 hari untuk memenangkan game tersebut. Di setiap level, para pemain akan diarahkan pada dua pilihan, di mana kedua pilihan itu sama-sama sangat berbahaya. Singkat cerita, Hal sudah sampai di level 3. Dan kali ini, pilihannya agak ekstrim, di mana dia disuruh memilih antara kepala Laura atau mata Gab. Karena Hal tidak mau istrinya mati, terpaksa dia memilih mata game. Ketika Hal sudah sampai di level 4, game itu kembali memberikan pilihan. Tapi pilihan kali ini agak menguntungkan, di mana Hal disuruh memilih untuk melanjutkan permainan atau membuat salinan dari game ini. Karena Hal tidak mau lagi membahayakan keluarganya, akhirnya dia memilih untuk membuat salinan dari game itu. Lalu game itu meminta Hal untuk menyebarkan salinan game tersebut kepada banyak orang. Setelah menuruti semuanya, game itu pun berkata kalau keluarga Hal sekarang aman. Tapi untuk sementara. Apa maksudnya aman untuk sementara? Nanti kalian juga bakal tahu. Pokoknya tonton terus video ini sampai habis. Sebelum menyebarkan game itu, terlebih dulu Hal membungkusnya dengan iming-iming. Siapapun yang memenangkan permainan ini akan mendapat hadiah $125.000. Hal itu bertujuan agar makin banyak orang yang tertarik untuk memainkan game tersebut. Singkat cerita, 3 bulan kemudian, scene berpindah kepada seorang wanita bernama Kayla. Kayla bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah perusahaan. Dulunya Kayla sempat kuliah di jurusan elektronik, tapi dia terpaksa berhenti kuliah dan mencari pekerjaan agar bisa membiayai kehidupan keluarganya. Di rumah Kayla hanya tinggal berdua bersama ibunya. Dia juga punya seorang adik bernama Lucy, tapi Lucy sudah meninggal dikarenakan tenggelam pada saat berenang. Semenjak kematian Lucy, ibu mereka pun menjadi sangat depresi dan selalu meminum obat keras yang dia beli dari seorang pria bernama Lance. Kayla juga memiliki teman dekat bernama Isaac. Sehabis pulang kerja, Kayla pasti menyempatkan mampir ke rumahnya. Bisa dibilang, Isaac ini orang yang ahli dalam bidang komputer maupun elektronik. Dia juga yang mengajari Kayla beberapa hal tentang dunia komputer. Di rumah Aisyah, Kayla menemukan kaset game jadul dengan hadiah $125.000. Dan tentu saja game itu adalah salinan dari beberapa game yang dibuat oleh Hal sebelumnya. Karena penasaran, mereka pun menghubungi nomor yang ada di kotak game tersebut. Merasa hadiahnya belum kadaluarsa,
Kayla pun memutuskan akan memainkan game itu setelah pulang dari tempat kerjanya. Singkat cerita, keesokan harinya setelah Kayla mampir ke sebuah restoran untuk memainkan game tersebut. Di awal game tidak ada yang mencurigakan sampai si Kayla ini sadar kalau game itu bisa tahu sekarang Kayla lagi berada di mana. Kemudian game itu memberikan pilihan kopi atau kue. Karena Kayla sekarang agak ngantuk, jadi dia pun memilih lalu kopi. Tiba-tiba pelayan di sana langsung menuangkan untuk kopi. Kayla. Anehnya lagi, setiap perkataan dari pelayan itu akan muncul di dalam game. Pada saat si pelayan berkata, sepertinya Kayla butuh tidur. Kemudian game itu kembali memberi pilihan ke Kayla. Apakah mau istirahat atau tidak? Kayla pun mulai merasa takut karena game itu terasa sangat nyata. Akhirnya Kayla memilih ingin istirahat. Dan tiba-tiba pelayan itu memecahkan gelas dan langsung memakan pecahan tersebut. Kayla pun langsung menghentikan si pelayan. Sepertinya hal itu tidak berhasil. Lalu pada monitor laptopnya muncul tulisan level 1 telah selesai. Dan besok Kayla harus melanjutkan permainan dan masuk ke level 2. Keesokan harinya, Kayla memberitahu Isaac tentang permainan terkutuk itu. Tapi tentu saja Isaac menganggap Kayla cuma halu. Nggak mungkin sebuah game bisa menyakiti bahkan sampai membunuh orang. Tapi Isaac berjanji akan tetap mencari tahu tentang game tersebut. Singkat cerita, ketika Kayla baru aja selesai bekerja, tiba-tiba ibunya menelpon. Sambil ketakutan, ibunya berkata kalau banyak tikus yang muncul di rumah mereka. Lalu tiba-tiba lampu di tempat kerja Kayla berubah menjadi warna hijau. Dan ternyata permainan level kedua telah dimulai. Pada salah satu monitor di tempat kerjanya memperlihatkan rumah Kayla. Di sana juga ada dua karakter, yaitu ibunya Kayla dan si tikus. Di sini Kayla ditugaskan bagaimana caranya agar dia bisa mengeluarkan ibunya dari rumah tanpa diserang oleh tikus-tikus itu. Kayla pun diberi dua pilihan, ruang tamu atau kamar mandi. Di sini Kayla berpikir ibunya yang akan bergerak, dan ketika dia memilih ruang tamu, ternyata yang bergerak adalah si tikus. Di sini Kayla pun paham, dia harus menjauhkan si tikus dari ibunya, biar ibunya bisa keluar dari rumah dengan selamat. Lalu Kayla mengarahkan tikus itu masuk ke kamar mandi. Ketika ibu Kayla ingin keluar dari rumah, tiba-tiba tikus itu keluar dari kamar mandi dan mengejar ibunya Kayla. Dengan cepat, ibunya Kayla pun kembali bersembunyi di dalam kamar. Mau nggak mau, Kayla harus mengarahkan ibunya untuk melompat dari jendela. Karena tikus itu lama-kelamaan akan segera masuk ke sana. Dan dia pun berhasil lolos dari level 2. Kayla yang emosi langsung melempar monitor milik perusahaannya. Dan karena hal itu, Kayla pun sampai dipecat dari pekerjaannya. Setelah permainan kemarin, ibu Kayla mendapat luka yang cukup parah. Tapi untungnya dia masih bisa selamat. Lalu Kayla kembali menemui Isaac dan mengajaknya untuk mencari tahu tentang game terkutuk itu. Di sini mereka tidak bisa mengambil data yang ada di dalam karena game itu belum menyala. Kayla berkata game itu akan kembali menyala pada 2 pagi. Saking tebalnya, Kayla sampai tidak bisa melihat keadaan di sekitar. Sampai akhirnya dia menemukan Isaac dan Lucy yang tergeletak di dasar kolam renang. Di sini Kayla disuruh memilih ingin menyelamatkan adiknya, si Lucy atau Isaac. Kayla dibuat bimbang dengan keputusan tersebut. Di sisi lain, Kayla sangat ingin adiknya kembali, tapi dia juga nggak bisa ngorbanin nyawa Isaac. Hingga akhirnya Kayla lebih memilih untuk menyelamatkan Isaac karena menurutnya Lucy juga udah lama meninggal. Dan biarin dia hidup damai di akhirat. Dan akhirnya Kayla pun berhasil menyelesaikan level yang ketiga. Keesokan harinya, Isaac sudah berhasil melacak lokasi tempat permainan itu dibuat menggunakan nomor telepon yang tertera pada box permainan. Dengan cepat mereka pun langsung menuju ke sana. Have survived. Setibanya di sana, mereka menemukan sebuah kaset rekaman dengan judul Corsair Betawan atau game Corsair yang masih dalam pengembangan. Pada rekaman itu terlihat ada seorang pria bernama Buck. Buck ini adalah orang yang menciptakan permainan terkutuk itu. Di sini Buck sedang melakukan percobaan terhadap game buatannya di tahun 1984. Buck menjelaskan kalau dia berhasil menemukan simbol terkutuk yang bisa mempengaruhi atau memanipulasi dunia nyata. Karena memang basicnya Buck ini adalah game developer alias pembuat game.
Dia pun memiliki ide untuk kutukan itu ke dalam game buatannya. Dan siapapun yang memainkan game itu akan terkena kutukan. Konon mitosnya, kutukan ini digunakan untuk kepentingan perang atau melawan seseorang. Dan jika orang yang dikutuk semakin menderita, maka pengutuknya akan semakin diuntungkan. Di sini Buck menguji coba permainannya kepada seorang bocah warnet. Buck memberi pilihan kepada orang itu, ingin memakan komputer atau memakan tangannya sendiri. Lalu pria itu pun memilih untuk memakan lengannya sendiri. Dan tiba-tiba, pria itu pun terkena kutukan. Di sisi lain, Buck sengaja melukai tangannya untuk memberi bukti dari keuntungan tersebut. Dan ketika pria itu mulai memakan tangannya, secara ajaib luka yang ada di tangan Buck perlahan mulai menghilang, bahkan kembali seperti semula. Itulah keuntungan yang dia dapat. Semakin orang yang terkutuk itu menderita, maka orang yang mengutuk seperti mendapat keabadian. Sejak tahun 1984 Buck terus mengupdate game terkutuk ini, dan sampai sekarang game tersebut sudah sempurna, di mana game itu bisa mengambil alih kutukan dari pemainnya tanpa harus dikendalikan oleh Buck. Tapi biarpun begitu, Buck akan terus mendapat keuntungan dari orang yang telah memainkan game tersebut, karena dia orang yang membuat kutukannya. Di sini Isaac berniat ingin menghentikan game itu, tapi tiba-tiba Buck berkomunikasi dengan mereka melalui monitor. Buck menganggap kalau tindakan Isaac itu merupakan suatu kecurangan. Mereka tidak bisa menghentikan game tanpa menyelesaikan permainannya. Lalu tiba-tiba Isaac tertarik ke dalam dimensi game, dan dia pun dibunuh oleh Buck. Aku ingin tahu, apakah cinta benar? Lalu di monitor terlihat kalau Kayla berhasil menyelesaikan level yang keempat. Tapi Kayla sendiri masih tidak terima dengan kematian Isaac. Sekarang Kayla disuruh untuk mengalahkan bos di game ini untuk menyelesaikan level terakhir, yaitu level 5. Game tersebut sudah memberi titik koordinat. Kayla harus pergi ke lokasi itu untuk melawan bos terakhir. Sesampainya di titik lokasi, Kayla menemukan rumah mewah yang berada di tengah hutan, dan ternyata itu adalah rumah Hal, orang yang bermain game kutukan ini di awal film tadi. Di sini Hal pun bingung, kenapa tiba-tiba ada orang yang masuk ke dalam rumahnya. Kayla pun berkata tujuan dia ke sana untuk bos pada game terkutuk ini. Dan ternyata bos terakhir yang dimaksud adalah Hal itu sendiri. Tapi di sini Hal pun kaget, dan dia tidak menyangka kalau game itu akan memilihnya sebagai bos permainan ini. Dan inilah maksud dari perkataan di awal tadi, kalau Hal dan keluarganya aman untuk sementara waktu. Dan sekarang Hal harus kembali terlibat ke dalam game terkutuk ini. Kayla dan Hal terpaksa harus bertarung untuk menjadi dalam permainan tersebut. Tapi anehnya, ketika Hal memukul kepala Kayla, efek dari pukulan itu malah kembali kepada Hal itu sendiri. Itu artinya mereka tidak bisa saling menyakiti. Mereka harus menyakiti diri mereka sendiri untuk bisa menyerang lawan. Kayla pun langsung menggoreskan pisau ke tangannya, dan benar saja, luka itu malah muncul ke tangan Hal. Hamem. Di sini Laura yang kesal dengan tingkah Han selama ini mencoba untuk membunuh Hal. Dia pun langsung menembak Kayla. Lalu Kayla berniat ingin menenggelamkan dirinya sendiri ke dalam kolam. Dengan cepat Hal pun mencegahnya dengan menggorok lehernya sendiri. Tapi semua itu sudah terlambat, karena Kayla sudah terlebih dahulu menenggelamkan dirinya. Lalu tiba-tiba keluar air dari mulut dan hidungnya, hal yang membuat Hal akhirnya tewas, tenggelam kehabisan nafas. Setelah memastikan Hal sudah benar-benar tewas, Laura pun langsung menolong Kayla keluar dari kolam tersebut. Singkat cerita, Laura juga mengobati luka yang ada di tubuh Kayla. Laura pun berterima kasih karena Kayla sudah menyelamatkan juga anaknya sigap dari kelakuan Hal yang selama ini membuat keluarganya tersiksa. Tidak lama kemudian, Kayla mendapat notifikasi dari handphonenya yang memberitahu kalau dia sudah berhasil memenangkan game tersebut. Namun bukan hadiah uang yang akan dia dapatkan, melainkan kemampuan untuk membaca simbol terkutuk yang ada di dalam game itu. Setelah dia berhasil memenangkan permainan tersebut, Kayla akan memanfaatkan simbol kutukan itu untuk menghukum orang-orang yang jahat. Dia pun memilih Lance untuk menjadi korban pertamanya, karena Lance sudah membuat ibu Kayla terjerumus ke obat-obatan terlarang.
Dia mengubah kutukan itu menjadi teks dan mengirim kepada Lance melalui pesan. Dan jika Lance menjawab pesan itu, maka kutukannya akan berjalan. Seperti yang kita tahu, semakin orang yang terkutuk menderita, maka orang yang mengutuk akan mendapat keuntungan. Hal itu terbukti ketika Lance tewas. Tiba-tiba semua luka yang ada di tubuh Kayla menghilang, dan dia pun pulih kembali. Di akhir film, terlihat Kayla mendapat telepon dari orang yang gak dikenal, dan ternyata dia adalah Bug, pencipta dari game terkutuk itu. Bug sendiri kaget di mana Kayla bisa memenangkan permainan yang dia buat. Dan film pun selesai. Kayaknya asik juga ya kalau bisa manfaatin simbol itu untuk balas dendam. Enggaklah bercanda. Gimana teman-teman? Apakah hasrat psikopat kalian sudah mulai terpenuhi? Seperti biasa, jika kalian suka sama silakan like dan share ke semua keluarga.